Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak-bapak unsur Forkopimda Kabupaten Lombok Timur yang kebetulan hadir saat ini, Bapak Dandim 1615 Lombok Timur, Bapak Kapolres Lombok Timur, baik yang lama dan yang baru beserta Ibu. Yang saya hormati Al-Mukarram Bapak-bapak Tuan Guru, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat yang juga hadir dalam kesempatan ini. Yang saya hormati Bapak Wakapolres Lombok Timur dan Ibu, Bapak Pinca, pimpinan cabang BRI Lombok Timur dan staf yang saya hormati pula, rekan-rekan PJU, para Kapolsek, ibu-ibu bayangkari yang saya hormati pula beserta hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Kesan-kesan seperti ini sebetulnya sudah tradisi di kami, tapi sudah beberapa kali saya sejak Kapolres memang tidak dilaksanakan. Tapi oleh Bapak Wakapolres tradisi ini dihidupkan kembali. Cilakanya saya pula yang ditunjuk. Ini masalah. Saya biasanya ngomong itu lama Pak, 3 jam, maka istri saya senang. Ya. Tapi tadi begitu saya jalan di sini bisik-bisik, cepat. Bapak dan Ibu sekalian, pada bulan Februari tahun 2020, Bapak AKBP Tunggul Sinatrio SIK ini setijak. Sampai hari ini sudah kurang lebih 1,5 tahun beliau bersama kami. Jadi 1,5 tahun lamanya beliau membina kami, mengasuh kami, mendidik kami, memobilisasi, menggerakkan, sampai memarahi kami. Dan saya harus akui bahwa beliau ini sudah memberi warna untuk Polres Lombok Timur. Ya, tepuk tangan. Kalau boleh saya mendeskripsikan beliau dengan satu kata saja, saya akan katakan bahwa beliau ini tipikal pemimpin yang hebat, humanis, edukatif, berintegritas, agamais, terpercaya. Kemudian izinkan juga saya meminjam istilah dari Bapak Tuan Guru Haji Muksin. Mana Pak Tuan Guru Haji Muksin? Siap. Dia mohon izin pinjam istilah pelungguh, okay? Bapak Tuan Guru Haji Muksin ini sulit mencari kata untuk menggambarkan Bapak Kapolres, sehingga pada suatu kesempatan beliau menyampaikan begini: Bapak Kapolres Lombok Timur ini dilahirkan Tuhan ke bumi 1 kali dalam 1 abad. Jadi ini istilah beliau, bukan saya Komandan. Istilah beliau. Pada saat peresmian gedung Paramasa Wika itu saya masih terngiang itu Bapak Tuan Guru Haji Muksin menyampaikan, begitu luar biasanya beliau. Tetapi Bapak Kabak langsung Pak Mis bilang, kalau 1 kali 100 tahun berarti ini spesies langka. Jadi itu kata Pak Mis. Jadi begitu luar biasanya beliau sampai Pak Tuan Guru Haji Muksin menyampaikan seperti itu. Jadi beliau ini kalau kita bekerja segera, tidak ada esok, karena besok belum tentu kita masih hidup. Semacam itulah beliau. Jadi malam-malam kami ditelepon, sore rapat, malam rapat. Ukurannya pekerjaan itu masih bisa besok, tapi beliau hari ini, sekarang, tidak ada istilah besok. Dan gaya kepemimpinan beliau ini ternyata bisa merubah kami. Jadi kami
Polres Lombok Timur itu sudah terbiasa, jadinya terlatih bergerak cepat. Walaupun di belakang ada yang berumun-umun sedikit ya. Jadi beliau ini cepat tepat gitu. Tapi ini kata saya beliau cepat tepat, tapi kata ibu tidak. Ibu pernah bilang sama saya, Bapak tidak cepat tepat, tapi lama. Lama Bu ya? Ibu lama. Jadi itu kesan saya yang pertama. Yang kedua, saya lari-lari aja karena sudah waktu. Kesan yang kedua, saya menyebut beliau Bapak sejuta inovasi ya. Inovasi beliau itu sungguh luar biasa. Jadi dalam kita bekerja, ada saja inovasi beliau yang tidak kita duga-duga. Jadi kalau kita bicara di dunia industri otomotif, beliau ini masuk mesin Yamaha. Karena kalau sponsor Yamaha kan seperti itu, Valentino Rossi, Yamaha selangkah di depan gitu ya. Jadi kami Polres Lombok Timur ini selangkah di depan. Kalau Polres lain, mohon izin Bapak Kapolres, kalau Polres lain mungkin kerjanya hanya satu dalam menerima perintah dari Mabes. Tapi kami di sini bisa 2, 3, 4. Satu itu perintah dari atasan, 2, 3, 4 itu inovasi beliau. Jadi beliau ini sungguh inovasi ya. Inovasi yang paling sengaja saya angkat di sini, tapi karena jarang dianalisa, sebenarnya ini berkat tangan dingin beliau, toleransi beragama. Mohon izin agak panjang ceritanya ini. Kita bandingkan Jakarta dengan Lombok Timur. Jakarta itu pasti lebih daripada Lombok Timur, Pak. Tetapi dalam aspek ini kita lebih unggul daripada Jakarta. Pernah viral kan di TV, ada tokoh agama, kalau tidak salah namanya Gus Miftah, masuk ke gereja di Jakarta. Pernah dengar? Nah, itu kan viral pro kontra di Jakarta ya. Ada hilapiah lah, iripiah lah ya. Kalau hilapiah tidak ada masalah, tapi ini yang iripiah ini ya, mazhab iripiah ini yang berbahaya. Pak Tuan Guru ada istilah mazhab iripiah. Jadi yang iri-iri itu kan ribut di Jakarta. Di Lombok Timur tidak ada. Ada Tuan Guru ceramah di gereja, ada Tuan Guru tausiah di pura, tidak ada masalah. Coba di Jakarta Gus Miftah datang ke gereja, ribut se-Indonesia. Di Lombok Timur mungkin bapak-bapak Tuan Guru ini mungkin yang disebut langka oleh Pak Misnyadi itu. Jangankan ceramah di gereja, jangankan tausiah di pura, nginjak gereja pun mungkin Pak Tuan Guru belum pernah ya. Belum. Tapi dengan kreasi inovasi Bapak Kapolres Lombok Timur, ternyata Bapak Tuan Guru tausiah di gereja, tausiah di pura. Ini fakta Pak. Tidak ada pro kontra. Pak Tuan Guru aja muksin hari Jumat kita di gereja di Mataram ya Pak Tuan Guru ya. Aman, karena toleransi di Lombok Timur ini luar biasa. Ini adalah karena tangan dingin beliau. Jadi tidak banyak saya cerita, nanti tidak habis satu buku kalau saya cerita inovasi beliau. Ini luar biasa sekali nih. Saya saja yang orang Lombok Timur saya masih menganggap ini sensitif gitu. Tuan Guru masuk gereja masih sensitif. Ternyata sekat sensitivisme iripiah itu tidak ada, karena kemesraan beliau dengan para Tuan Guru. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Kemudian inovasi beliau yang paling geres ini ada disebut tablik akbar virtual. Ketika beliau baru mengusung inovasi ini, saya bisik-bisik di belakang, saya pesimis. Ini Bapak Kapolres ini pro kontra. Kenapa? Ini COVID, ini PPKM, kok tablik akbar. Tapi saya berani bisik-bisik di belakang saja. Tidak berani saya di depan, bunuh diri namanya kalau ngomong beliau. Kabar keren mau ke Bima, mau ke Dompu. Wah, selesai kita. Nah, jadi
Karena apa? Kalau nyebut tabligh akbar, saya yakin Bapak pun sama. Pasti di otak kita itu kumpulan massa, kumpulan orang banyak. Ternyata tabligh akbar yang diusung beliau itu tabligh akbar virtual. Jadi saya tidak pernah membayangkan akan ada tauziah kebangsaan dikumandangkan dari satu tempat, diikuti oleh ribuan jemaah di ratusan masjid yang ada di Lombok Timur. Tepuk tangan dulu. Satu kegiatan Pak, multi manfaat. Jadi beliau bilang sama saya, kalau secara material ini tidak ada untungnya Pak Kapolres, malah rugi kita. Tapi ini investasi akhirat. Jadi beliau ini kan sedikit-sedikit akhirat, amal ibadah, dan makanya di awal tadi saya sebut beliau itu agamais, gitu ya. Jadi tabligh akbar virtual ini bisa mendapatkan, meningkatkan iman dan takwa ya, meningkatkan toleransi beragama ya, meningkatkan nasionalisme kebangsaan ya, mempererat tali silaturahmi iya, apalagi situasi kondisi terpelihara karena tokoh agama, tokoh masyarakat bergabung jadi satu di situ. Jadi ini yang langka. Kemudian kesan yang ketiga, yang terakhir tiga saja Bapak, tidak usah banyak-banyak. Ini pribadi sifatnya karena di luar dinas beliau ini termasuk pengarang cerpen yang baik. Kalau di dunia sastra kita mengenal istilah cerpen, cerita pendek ya. Tadi sudah disebut beliau tidak ada satupun di pejabat di Lombok Timur yang lepas dari cerpen beliau. Tadi sudah disebut katanya leluhur saya itu penemu situs bersejarah di Montong Gading. Sampai-sampai letik beliau namanya Kombes Dodi di WhatsApp group ini saya cerita. Percaya kalau saya akan dapat Guinness Book of Record itu karena jadi saya sampai memberikan jukrah di WhatsApp grup zona integritas. Ini buat makalah ini seperti aduh bagaimana saya mau cerita kalau Bapak Kapolres saya canda, saya takut sama beliau nanti. Kalau saya bilang jadi akhirnya saya bilang siap Komandan. Sampai saat ini Pak Kombes Dodi letting beliau itu percaya kalau leluhur saya itu penemu situs bersejarah di Joben sana. Kemudian leluhurnya Pak Kabak Sunda penemu Narmada. Pak Misngadi katanya masih ada titisan dari Ken Arok. Mana Pak Mis? Hati-hati. Ada Ken Arok itu pendekar Saktri Mandaguna. Tapi dia punya sisi buruk. Dia bunuh Tunggul Ametung, suaminya Kandeles ya. Kemudian dia bersunting Kandeles. Itu Ken Arok itu hati-hati. Jadi itu makanya saya katakan Bapak Kapolres ini pengarang cerpen yang baik. Saya tapi bukan di situ substansinya. Saya nangkap kesan beliau punya keahlian membuat cerita spontanitas gitu loh, tanpa rencana. Nanti tiba-tiba saja mengalir ke air dan logik masuk akal gitu loh. Jadi di situ kesannya bukan cerita. Kalau cerita saya juga bisa ngarang cerita kan. Tapi spontannya itu yang saya terkesan. Kemudian itu beberapa kesan Komandan. Sekarang pesan. Ya pesan ini cenderung bersifat harapan dan doa. Harapan dan doa. Setelah Komandan dan Ibu pergi dari Lombok Timur, jangan lupa kami. Dan jika suatu saat Komandan kembali, mohon bawakan kami bintang. Jangan bawa bulan, tapi bawakan kami bintang. Karena Lombok Timur ini pernah menciptakan sejarah. Ada Kapolres Lombok Timur pergi, hilang, kembali membawa bintang 4 Kapolri. Namanya Pak Sutarman.
bukan Pak Karman Montonggadir. Herman Suryono S3 MH. Jujur kami belum kenal lebih dekat, belum kenal lebih jauh dengan komandan. Apakah komandan dan ibu masih ada titisan dari Singosari, Majapahit, kami belum kenal. Tetapi saya sudah mendapat banyak sekali bocoran tentang komandan. Dan kalau tadi saya juga akan deskripsikan komandan dengan satu kata, bahwa komandan tipikal pemimpin yang harum. Kalau tadi hebat kan, ini harum, humanis, agamais, ramah, ukuah, mempesona. Ya. Itu kalau dengan satu kata. Kalau saya dengan banyak kata, saya akan gunakan bahasa sastra. Jika komandan itu bunga, wangi semerbak. Jika komandan pemandangan, panorama yang indah. Dan jika komandan model, sungguh mempesona. Jadi kira-kira komandan juga sama dengan Bapak Kapolres lama, dilahirkan satu kali dalam 100 tahun. Ada yang bertanya, ada 2 Kapolres yang dilahirkan 1 kali dalam 100 tahun. Ada 3 Pak Kapolres Lombok Timur yang dilahirkan 1 kali dalam 100 tahun. Yang pertama Bapak Kapolres lama, yang kedua Bapak Kapolres baru, yang ketiganya saya. Kalau suatu saat saya dijadikan Kapolres Lombok Timur, begitu Pak. Tuan Guru setuju nggak saya jadi Kapolres Lombok Timur? Alhamdulillah. Tapi kata anggota, siapa lu? Siapa? Jadi itu kira-kira. Jadi jika bocoran yang saya terima ini betul adanya komandan, mudah-mudahan betul, berarti di Lombok Timur nanti akan terwujud apa yang sudah disabdakan oleh Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sabda beliau begini, tegur saya kalau salah Bapak Tuan Guru ya. Sabda beliau begini, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Hari esok harus lebih baik dari hari ini. Maka merugilah orang yang hari ininya lebih jelek dari kemarin. Merugilah orang yang hari esoknya lebih jelek dari hari ini. Sabda Nabi enggak itu Pak Tuan Guru? Kira-kira penggalannya seperti itu ya. Bapak Kapolres lama lahir 1 kali dalam 100 tahun plus, hebat. Bapak Kapolres baru lahir 1 kali dalam 100 tahun plus, harum wangi. Mudah-mudahan kita berdoa Lombok Timur ini hari ini lebih baik dari hari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Izinkan saya untuk menutup kalam saya ini dengan 2 buah pantun. Berkenan tak mendengar pantun saya? Kok tidak ada suara? Kalau tidak berkenan juga saya tetap akan berpantun. Yang pertama, pantun untuk Bapak Kapolres Lombok Timur yang lama. Bismillahirrahmanirrahim, takut salah nih. Hari Kartini, hari bersejarah. Buku gambarnya beraneka rupa. Hari ini kita berpisah. Aku berharap persaudaraan kita tetap terjaga. Pantun kedua untuk Bapak Kapolres yang baru sesuai dengan tema itu. Hari Bayangkara di Sembalun Lawang. Jauhnya. Para layang terbang di awan. Kami lama menunggu Bapak karena Bapak pembawa harapan. Di Irian ada cendrawasih.
Sekian dan terima kasih. Jadi demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Namun jika ada yang terluka atau ada yang kurang berkenan, mohon kami dimaafkan.